Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan selamat malam untuk para saudara seiman dan seperjuangan. Baru-baru ini kabar kurang enak didengar, yaitu, bahwa sesuatu yang berbau mistik kini mulai menyerang dunia artis, yaitu, keluarga Ruben Onsu. Bagaimana tidak, mereka yang sedang mengejar mimpi, melalui kreativitas, kemudian ada yang merasa tersingi, kemudian artis yang polos dan lucu ini, diperlakukan sesuatu yang tidak wajar. Kabarnya, Ruben Onsu, dan keluarganya, diteror oleh seseorang yang kerasa dirinya tersingi. Mereka ini adalah teman sesama artisnya sendiri. Ia menghadiahkan Ruben dan keluarganya dengan sesuatu yang tidak wajar, yaitu santet. Video ini, sudah dikhawatirkan oleh para guru spiritual, seperti Gus Samsudin Jadab Mamas Karyo, dan Gus Nur Syamsun atau GNS. Diamnya guru spiritual ini terkadang, selalu mendapatkan tempat yang serba salah dan keliru, bagi mereka yang menggunakan kacamata buram. Ketika beliau-beliau beraksi, terkadang, dalam sebuah komentar, masih saja ada beberapa reaksi kurang baik, seperti, bahwa aksi mereka sekadar settingan, dan lain sebagainya. Padahal, aksi mereka ini, adalah untuk menghapus sebuah tradisi buruk dari muka bumi. Aksi seorti menyantet, yang dilakukan oleh seseorang terhadap artis, yang lucu dan polos seperti Ruben Onsu dan keluarganya, merupakan sebuah perbuatan keterlaluan. Para guru spiritual bersemangat memberantas dukun santet, karena mereka ini pasti akan menyasar orang-orang yang punya duit banyak, karena dengan demikian, ia berhasil meraih untung darinya. Dalam laporan, suar.grid.id, menjelaskan, ternyata ada artis muda yang kirim ilmu hitam ke Ruben Onsu hingga bolak-balik dilarikan ke rumah sakit, ahli tarot bongkar sosoknya. Presenter Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit. Bahkan, ia sempat mendapatkan perawatan di ICU sebuah rumah sakit. Kondisinya pun sempat drop. Ia mengalami kekurangan darah, sehingga harus dilakukan transfusi. Saat dicek oleh dokter, diakui suami Sarwenda Tan itu, mendapati tidak ada darah di bagian tangannya. Kata dokter, ini lo udah termasuk hebat loh, di kondisi lo kayak gini, lo masih tetap bisa aktivitas, biasanya orang tuh udah black out gitu, jelasnya, melansir Arta Kota. Seiring dengan kejadian itu, ketika mendengar kejadian bahwa ilmu hitam sudah mulai memasuki dunia artis, para guru spiritual ini hanyalah bisa tinggal diam. Bagi para guru spiritual, ketika melihat kasus Ruben Onsu dan Sarwenda, mungkin hanya bisa membantu dengan doa atas kesembuhan mereka. Sebab, dengan doa inilah senjata paling ampuh untuk menghilangkan kemungkaran di muka bumi. Dengan adanya kasus Sarwenda dan Ruben Onsu ini, bisa menjadi pelajaran bagi semuanya. Bila melihat tekan kita yang berhasil terus berkembang dalam segi karir usaha, sebaiknya saudara yang lain harus ikut merasakan kebahagiaan. Dengan rasa bahagia ini, setidaknya kita telah mengamalkan sebuah pesan esensial dari Nabi. Bahwa, merasakan senang atas prestasi dari capaian saudara kita adalah bagian dari kesempurnaan cinta dan iman. Pernah suatu saat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dites oleh orang-orang Khawarij, yang menyimpan perasaan iri terhadapnya, karena ia mendapatkan pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kotanya ilmu. Meskipun hadis ini tidak secara gamblang berbicara soal sihir, tetapi secara eksplisit, ia menyiratkan pesan, tentang berapa pentingnya cinta untuk sesamanya. Ajaran Islam adalah agama cinta, sebagai agama cinta, ia mengajarkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mengasihi dan mencintai satu sama lain, bukan saling menyakiti satu sama lainnya, apalagi, saling membenci. Saat itu, berkumpul 10 tokoh Khawarij itu dan sepakat menguji Sayyidina Ali. Masing-masing para tokoh Khawarij itu menanyakan Sayyidina Ali dengan pertanyaan berbeda. Besar harapan mereka untuk mengetahui apakah Sayyidina Ali bakal mampu menjawabnya, supaya dengan ini mereka bisa mengetahui kealimannya. Tokoh pertama bertanya, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama? Ilmu atau harta?" Sayyidina Ali menjawab, "Ilmu lebih utama daripada harta." Apa alasannya? Karena ilmu adalah warisan para nabi, sementara harta adalah warisan Karun, Syadat, Firun, dan sejenisnya. Orang itu pun lantas pergi setelah mendengar jawaban Sayyidina Ali. Lalu datang lagi tokoh Khawarij kedua, dengan pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali menjawab sama. Alasannya, karena ilmu akan menjagamu, sementara harta kamulah yang akan menjaganya. Setelah mendengar jawaban itu, si penanya langsung pergi. Lalu datang penanya ketiga, dengan pertanyaan yang sama, jawaban Sayyidina Ali tetap sama. Alasannya, orang berharta kan punya banyak musuh, sementara orang berilmu akan mendapatkan banyak teman.
Lalu si penanya itu pergi. Lalu, datanglah lagi penanya ke Sayyidina Ali. Jawaban Sayyidina Ali tetap sama. Alasannya, jika engkau gunakan hartamu, maka pasti hartamu akan berkurang. Tapi, jika engkau gunakan ilmumu, maka ilmumu pasti akan bertambah. Setelah penanya keempat ini mendengar jawaban Sayyidina Ali dan pergi, lalu datanglah lagi penanya selanjutnya, dengan membawa pertanyaan yang sama, namun jawaban Sayyidina Ali tetap sama. Alasannya, pemilik harta lebih sering disebut sebagai orang kikir dan tercela, sementara pemilik ilmu sering mendapatkan julukan sebagai orang yang mulia dan terhormat. Penanya kelima pun pergi, lalu datang penanya keenam, dengan pertanyaan yang sama, Sayyidina Ali tetap menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sama. Alasannya, karena harta perlu dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu tidak perlu dijaga dari pencuri. Penanya keenam pun pergi. Disusul kemudian penanya ketujuh. Pertanyaan penanya ketujuh tetap sama, dan jawaban Sayyidina Ali juga tetap sama. Alasannya, karena nanti pemilik harta akan dihisap, sementara pemilik ilmu, nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Setelah penanya ini pergi, lalu disusul penanya berikutnya, dengan membawa pertanyaan yang sama. Jawabannya Sayyidina Ali tetap sama. Alasannya, karena harta benda akan musnah, seiring dengan berjalannya waktu dan zaman, sementara ilmu tidak akan pernah menyusut dan musnah. Setelah penanya ini pergi, lalu disusul kemudian oleh penanya berikutnya. Sayyidina Ali tetap menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang sama pula. Alasannya, karena harta membuat hati keras, sedangkan ilmu memberinya cahaya. Setelah mendengar jawaban ke-9 ini pergi, beberapa kemudian, disusul oleh penanya ke-10. Pertanyaan tokoh Khawarij ke-10 ini tetap sama. Sayyidina Ali pun tetap menjawab dengan pertanyaan yang sama pula. Sayyidina Ali menjawab, karena orang berharta akan cenderung mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan, disebabkan hartanya melimpah, sedangkan orang yang berilmu akan senantiasa menyadari kehambaannya. Dari dialog di atas, dapat kita semua petik hikmah, bahwasanya harta sejatinya seringkali membawa pemiliknya pada kesesatan. Karena harta, apapun ia berani melakukannya, meskipun cara mendapatkannya dilakukan dengan cara menyakiti orang lain. Seperti mencuri, menyihir, dan beberapa perbuatan maksiat lainnya. Semoga kasus Ruben Onsu merupakan kasus terakhir, tidak ada kasus seperti itu lagi di dunia artis. Ke-10 jawaban Sayyidina Ali ini memberikan edukasi, betapa harta telah banyak menyesatkan pemiliknya, bila tidak diimbangi ilmu yang baik. Karena, tidak semua ilmu, baik dipelajari, seperti ilmu hitam ini, wajib dihindari. Jangan lupa klik subscribe dan share, supaya kita senantiasa bisa berbagi edukasi, agar dapat memetik hikmah dan pelajaran dari setiap apa yang baik dari yang ditampilkan.